Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menampilkan video presentasi dengan judul materi merekonstruksi informasi tentang masyarakat dan kebudayaan melalui sistem pendidikan di sekolah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah, pengembangan kurikulum dan bahan ajar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Evi Segarawati Ampri, SPD, MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reski Awalia dengan NIM H052334 kelas PGSD E. Nah, langsung saja bagian A, misi pendidikan persekolahan. Seperti diketahui, misi pendidikan lembaga sekolah ada 3. Yang pertama, pendidikan kepribadian. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan, dan yang ketiga, pendidikan intelektual. Dalam hal pendidikan kepribadian, sekolah membantu dan bekerja sama dengan keluarga dan lembaga agama. Dalam hal pendidikan kewarganegaraan, sekolah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat. Dalam hal pendidikan intelektual, sekolah melakukan sendiri walaupun memperoleh bantuan dari lembaga lain, sebab misi pendidikan intelektual adalah kekhususan sekolah. Misi pendidikan intelektual tersebut dilakukan secara berangkai sejak pembelajar memasuki taman kanak-kanak sampai pendidikan tinggi. Selanjutnya bagian B, sekolah sebagai sarana rekonstruksi masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat hanya akan berhasil bila ada kerjasama dan dukungan yang penuh pengertian dari masyarakat dan keluarga. Sekolah merupakan suatu kesatuan dari pribadi-pribadi yang berinteraksi. Pribadi-pribadi yang bertemu di sekolah tergabung dalam bagian-bagian yang melakukan hubungan organis yang bersistem. Sistem sekolah terwujud dengan munculnya cara interaksi sosial yang khas. Nah, selanjutnya bagian C, paradigma pendidikan atau pembelajaran. Perubahan paradigma dalam dunia pendidikan menuntut adanya perubahan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai. Pendidikan yang hanya berfokus pada aspek intelektual dirasa masih kurang memenuhi tuntutan zaman. Aspek moralitas yang mencerminkan karakter dan kearifan masyarakat Indonesia perlu dipelihara dan dikembangkan sebagai salah satu fokus pendidikan sehingga menjadi salah satu tujuan pendidikan Indonesia. Pada zaman yang semakin modern, senantiasa mempengaruhi pola pikir manusia untuk selalu berperan aktif mengikuti perkembangan tersebut agar mampu bertahan dan mengembangkan pola kehidupan. Nah, kemudian pada bagian D, pengaruh eksternal dan internal dalam pengelolaan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan paling tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Pengaruh eksternal dimaksud adalah adanya perkembangan dunia yang mengglobal yang berlaku dalam dasawarsa ini. Sedangkan pengaruh internal adalah pengaruh kebudayaan dan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut akan berpengaruh pada pembentukan watak dan kreativitas anak bangsa. Nah, kesimpulannya yaitu untuk menciptakan pribadi anak sebagai kaum terpelajar, maka pendidikan di sekolah sebagai kegiatan pendidikan bersifat formal perlu memerlukan suatu landasan. Sebabnya kegiatan pendidikan merupakan peristiwa sosial, gejala rohani dan tindakan manusiawi dalam hubungannya dengan alam, manusia, dan sistem nilai. Unsur material pendidikan pada umumnya terhimpun dalam suatu tindak mendidik atau tindak pedagogis yang secara mikro dikenal sebagai situasi pendidikan atau secara makro dikenal sebagai kegiatan pendidikan terprogram atau program-program kegiatan pendidikan. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.